Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, kita akan membahas Pustaka Ulumul Quran dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Dan tentunya ini merupakan buku yang patut kita miliki. Dan untuk rekan Dakta yang ingin mengetahui keutamaan dari Al-Quran, menjadikan kita lebih senang dan jatuh cinta kepada Al-Quran dan akan selalu membaca dan mengamalkannya, yakni Pustaka Ulumul Quran. Dan sudah hadir di studio kami dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat ada Ustadz H.M. Budi Setiawan. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah, Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Hasan Sabari. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah damang teteh. Alhamdulillah. Ya, tentunya tentang Pustaka Ulumul Quran. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang memang harus dimiliki oleh semua kalangan, oleh masyarakat rekan Dakta pada khususnya. Saya ke Ustadz Budi terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan Pustaka Ulumul Quran? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan Dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim lagi di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan silaturahim kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pustaka Ulumul Quran itu adalah kumpulan kitab, ada 6 jilid yang berisi tentang hal-hal yang membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran itu isinya banyak sekali, dan banyak di antara kita belum memahami apa itu Al-Quran yang sebenarnya. Kita hanya sekedar membaca, oke, bagus, itu alhamdulillah, karena memang kita harus membaca terus-terusan. Tapi apa sih Al-Quran itu? Bagaimana Al-Quran itu? Kita tahu Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Kemudian kita tahu juga ada fadilah surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita juga tahu Al-Quran itu diturunkan di Mekah ataukah di Madinah. Nah, untuk mempelajari itu, Ulumul Quran ini sumbernya, rujukannya. Dan ini sudah direkomendasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran. Di sini penulisnya pun dari ada 17 pakar Al-Quran yang ada, ulama-ulama yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Dan kita wajib berbangga karena Ulumul Quran ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang memunculkan ghiroh, kecintaan terhadap Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di sini Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua sudah banyak yang hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Bahkan di bulan suci Ramadan itu sering dibaca dalam surat Al-Baqarah 185. Ya, 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu dan merupakan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita sudah memahami Al-Quran, maka kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, karena apa? Petunjuk. Yang namanya petunjuk atau guidance itu wajib kita fahami sehingga kita tidak tersesat. Ibaratnya rekan Dakta yang dirahmati Allah itu berada di tengah hutan, gelap gulita, tidak bisa kemana-mana, mau kemana bingung, tapi ada 2 petunjuk, yaitu peta dan kompas. Ya kan? Tapi nggak bisa membaca peta, nggak bisa mengoperasikan kompas. Bagaimana kita bisa keluar dari hutan? Ya bisa pun itu lama banget, malah muter aja di situ. Nah, sama dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada petunjuk guidance-nya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau kita nggak pernah membaca Al-Quran, nggak pernah memahami Al-Quran, nggak pernah memahami Al-Hadis, maka kita sulit akan bisa hidup dengan tenang. Maka kemaslahatan hidup di dunia ini sulit sekali. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga sulit untuk direalisasikan karena kita belum memahami Al-Quran. Makanya Ulumul Quran ini betul-betul akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senang kepada Al-Quran, minimal. Saya katakan minimal adalah senang membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah senang membaca Al-Quran, maka akan muncul suatu hal yang muncul dalam diri kita tuh, kalau nggak baca Al-Quran satu hari itu ada yang hilang. Hambar ya. Mungkin kalau sudah terus ini rasanya mulut ini geringingan. Geringingan itu apa?
kesemutan. Oh iya. Aduh, apa nih kok mulutku seperti belum baca Al-Qur'an. Nah, jadi keluh nanti ya. Iya. Kaku. Padahal kata Rasulullah, Al-Qur'an itu dipandang saja itu dapat pahala. Masya Allah. Dipandang saja. Tentu mandang karena Allah. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dapat pahala. Mendengarkan saja. Apalagi membacanya. Bahkan huruf Al-Quran alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini pahala yang luar biasa. Makanya Masya Allah, ulumul Quran ini akan membimbing kita untuk orang yang betul-betul mencintai dan membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah menyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya bukan harus jadi seorang ustadz dulu. Iya. Tapi mengajak orang lain untuk belajar Al-Quran itu adalah sudah mengajarkan Al-Quran. Kan balighu ani wala ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya. Ayat apa? Ajaklah belajar Al-Quran. Ajaklah belajar Al-Quran seperti itu. Bahkan yang paling mulia, umatku yang paling mulia di antara kalian adalah pengamal Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran. Bahkan Rasul juga mengatakan bahwasanya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Seperti pertanyaan, siapa ya Rasul? Keluarganya Allah. Mereka adalah pengamal Al-Quran. Nah, jadi orang yang suka membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, dan mempelajari, memahami, dan mengamalkannya, maka masuk kategori keluarganya Allah. Kalau sudah diklaim itu keluarganya Allah, maka di mana tempatnya? Di surganya Allah. Makanya ulumul Quran ini betul-betul akan menjadikan kita umat Islam yang kafah, umat Islam yang rahmatan lil alamin, umat Islam yang satu, umat Islam yang betul-betul cinta kepada Allah Rasulullah melalui Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Itu sekelumit ulumul Quran, Mbak. Baik, jadi tentunya kita perlu memang membaca Al-Quran, tapi perlu lagi untuk menambah wawasan kita ini lebih mendalam lagi, tidak hanya sekedar membaca dan artinya, tetapi lebih detail lagi, begitu besar ya. Betul. Bahkan kata Rasulullah iman kepada Al-Quran. Iman itu apa sih? Al-iman aqdum biqalbi wa iqrarun bilisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, mengamalkan dalam perbuatan itu salah satu adalah membaca Al-Quran. Saya beriman kepada Al-Quran. Iya. Sudah baca? Belum. Iya. Ya kan? Padahal dalam rukun iman ya ada ya. Nah, dan Imam Al-Ghazali menasihati kepada kita, bacalah Al-Quran minimal sehari 200 ayat. Sehari 200 ayat. Bahkan ada sekarang kan banyak komunitas one day one juz. Satu hari satu juz. Itu ada 10 halaman kan itu, Masya Allah. Kadang one week one juz. Tujuannya apa? Untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi ada ulama yang menyampaikan kepada guru saya dan guru saya menyampaikan kepada saya, beliau bilang hatamkan Al-Quran minimal sebanyak usiamu. Ini bukan wasiat ini, karena beliau masih hidup sekarang, guru saya masih hidup alhamdulillah. Jadi hatamkan Al-Quran minimal sebanyak umurmu. Kalau umur sekarang kita umurnya 30 ya harus minimal 30 kali hatam. 40 ya 40 kali hatam. Jangan sampai seumur itu belum pernah menghatamkan Al-Quran. Karena saya ketemu beberapa orang belum pernah menghatamkan Al-Quran. Nah ini, sangat disayangkan. Diapain umurnya kan gitu. Iya. Nah, kalau orang lain, mohon maaf, orang lain itu kalau ulang tahun niup lilin, ya, makan-makan di mall dan sebagainya. Tidak apa-apa punya duit. Mereka. Tapi kita orang yang beriman, begitu ulang tahun itu hatam 1 kali. Bayangkan, kalau kita bisa ulang tahun itu dan menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, 1 huruf minimal dibalas oleh 10 kebaikan, sampai 700 kali kebaikan. Ya, itu luar biasa, apalagi hatam sepanjang umur kita. Insya Allah hidup kita akan mulia di sisi Allah, mulia di hadapan Allah, dan di muka bumi ini juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebab orang yang pengamal Al-Quran, bukan penghafal ya, pengamal, karena pengamal itu termasuk menghafalkan, itu masuk kategorinya Allah dan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita lakukan itu dengan ulumul Quran ini, kita menjadi umat Islam yang kafah dan akhir hidup insya Allah husnul khatimah. Masya Allah, itulah yang diinginkan ya. Dan tentunya ini pustaka ulumul Quran yang sangat luar biasa, yang memang harus dimiliki oleh semua orang. Dan tentunya bagaimana untuk memiliki pustaka ulumul Quran ini dan harus seperti apa? Saya ke Ustaz Hasan ya, silakan Ustaz Hasan. Baik, mungkin rekan Dakta ya penasaran dengan buku ini. Memang untuk investasi, sebelum ke investasi mungkin secara fisik mungkin Mbak
Ulfi. Mbak Ulfi ya, mungkin lihat dari sekilas ini eye catching ya, karena dari Eye catching banget ya. Dari satu jilid saja ini hardcover, terus hurufnya timbul, kemasan dan warnanya juga menarik kalau bahasa menarik sekarang. Sekali ya. Dan ini kertasnya non-paper 120 gram. 120 gram ini sangat sangat menarik sekali. Kalau misalkan Mbak Ulfi lagi baca kena teh atau kopi, tinggal dilap aja karena ini bahannya waterproof. Gak ngerembes ya? Gak ngerembes, terus formnya 14 dan nggak jenuh. Untuk orang tua lansia juga bisa ini istilahnya yang terbesar dan disesuaikan. Dan ini hurufnya juga sistem koran supaya nggak jenuh. Kalau bahasa Sunda mah dedeyeun kalau baca itu ya. Dan kemudian ini dijahit supaya apa? Supaya istilahnya bisa diwariskan ke anak cucu. Karena ini kalau dilihat dari ini kan kurang lebih 9 kilo semuanya 6 jilid ini. Dan ini nanti dikasih box supaya apa? Supaya dan amanah di sini supaya apa ya? Jangan dipajang di lemari, tapi dalam artian gini, dipajang di ruang tamu supaya ada saudara yang datang, ada teman yang datang, sambil nunggu bisa baca ini. Jadi jariah buat yang memiliki buku ini. Dan untuk rekan Dakta sekali lagi ini 6 jilid dan kurang lebih 1272 halaman. Ini luar biasa. Dan ini manfaatnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Budi untuk motivasi ke anak juga luar biasa karena ini ada terlengkap dari asbabun nuzul, fadilah keutamaan surat. Kenapa ya manfaat surat Al-Kahfi ini nggak ada katanya karena hadisnya muktamad disandarkan ke Al-Quran yang sahih dan hasan, bukan saya ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk rekan Dakta tinggal ambil HP-nya di 0822 cara pemesannya di 0822 650 700 via WA atau SMS boleh. Untuk investasi 6 jilid ini sebesar Rp3.350.000. Tapi jangan khawatir, ada promo bulan ini, yakni ada potongan 1 juta menjadi Rp2.350.000. Dan untuk 20 pendaftar yang pertama yang tunai akan mendapatkan selain potongan 1 juta, jadi dari Rp2.350.000 ini mendapatkan satu mushaf hafalan hafazah. Ini terbaru karena perkata salah satu hafalan perkata terbaru. Ini ada targeting untuk misalkan setelah baca Ulumul Quran ini ada targetin hafalan nanti bonusnya untuk 25 pendaftar yang tunai. Jadi sekali lagi ketik Dakta spasi nama alamat lengkap tunai atau angsuran kirim ke 0822 650 700 0822 650 700. Dan jangan khawatir juga ada khusus untuk cicilan. Jadi dari sudah dipotong 1 juta ada 2.350.000 bisa dicicil selama 6 bulan. Tapi seharga itu juga seharga itu juga. Jadi no riba, no penalti, pokoknya bismillah. Mau menambah ilmu agama, tinggal ini istilahnya gini. Kalau sekarang kan bahasanya COD-an ya. Bisa COD. Dikirim ke rumah, pembayarannya di rumah. Ini free ongkir untuk daerah Jabodetabek ya, insya Allah. Sekali lagi untuk yang 6 bulan tinggal dibagi 6 bulan. DP-nya Rp550.000. Tinggal dipotong lagi ya. Nah, sisanya Rp360.000 kali 5 bulan. Kalau yang 4 bulan Rp2.350.000 tinggal dibagi 4 bulan menjadi Rp587 per bulannya kali 4 bulan. Jadi sekali lagi untuk 20 pertama yang tunai selain potongan tadi ada mushaf hafalan hafazah. Ketik Dakta spasi nama alamat lengkap di sini. Nomornya RT RW atau kode pos ya. Pada intinya seperti itu. Jadi ketik Dakta nama alamat lengkap tunai atau angsuran kirim ke 0822 650 700 via WA boleh, via SMS juga boleh. Jadi investasinya Rp3.350.000, ada potongan hari ini 1 juta menjadi Rp2.350.000. Baik, jadi sangat luar biasa, banyak sekali plus-plusnya ini ya jika apalagi kalau saya lihat ini bukunya sangat luar biasa. Dan ini terbaru ya. Ini yang terbaru akhir kemarin juga waktu yang pesan kemarin masih inden Mbak. Sekarang sudah ready bukunya insya Allah. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali dan rekan Dakta Pustaka Ulumul Quran akan hadir kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
lanjutkan kembali bersama Pustaka Ulumul Quran dan ini sangat luar biasa. Tadi saya ketika jeda sudah memegangnya, di dalamnya terdapat yang lengkap sekali, tebal, eksklusif, dijahit. Takutnya kalau anak-anak pegang takut dirobek, ternyata ini ditarik-tarik ternyata juga kokoh. Nah, saya ke Ustadz Budi kembali, keistimewaannya apa ini? Ustadz Budi silakan. Masya Allah, rekan dakta yang dirahmati Allah, keistimewaannya itu ya tadi fisiknya udah bagus, udah kelihatan ya. Iya. Mbak Ulfi udah lihat, udah pegang. Keistimewaannya lagi buku ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang paling lengkap yang pernah ada. Menurut Pak Mukhlis Hanafi selaku pemimpin dan penulis dari buku ini, beliau menyatakan ini paling lengkap yang pernah ada. Mungkin ada yang lain tapi tidak selengkap ini. Pak Mukhlis Hanafi ini, Mukhlis Muhammad Hanafi ini adalah beliau pakar Al-Quran yang ada di Kementerian Agama. Beliau itu waktunya 13 tahun digunakan untuk belajar tafsir Al-Quran di Al-Azhar Kairo. Jadi ini sangat istimewa sekali. Keistimewanya sekali adalah buku ini betul-betul akan memandu kita memahami yang pertama adalah fadilah Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu kitab yang tidak diragukan. Dan mungkin Mbak Ulfi atau rekan dakta itu sering saat ini ya, atau berkali-kali sering mendengar kalau ada Ustadz ya, sedang ceramah ataupun sedang ngaji ataupun berdoa, mesti mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, Al-Fatihah kan ya. Semuanya kadang-kadang mengatakan semoga usaha kita dilancarkan oleh Allah, Al-Fatihah kan. Iya, Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah aja gitu. Apa sih Al-Fatihah itu? Nah, di buku ini diungkap. Karena dalam buku ini saat membahas tentang fadilah Al-Quran itu mulai suratul Fatihah sampai Anas diungkap semuanya. Asbabun nuzul juga gitu. Ini buku menceritakan tentang asbabun nuzul juga dimulai dari suratul Fatihah sampai Anas diungkap semuanya asbabun nuzulnya. Nah, untuk fadilah di sini Masya Allah kita akan bisa menjalankan suatu ibadah yang sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yeah. Kitab ini termasuk kitab praktisi. Artinya setelah membaca kita bisa mempraktekkan langsung. Nah, saya ambilkan contoh di sini, suatu saat Rasulullah itu didatangi seorang pemuda yang mengeluh kepada Rasulullah bahwasanya hutangnya banyak. Pemuda ini hutangnya banyak sampai dia bingung untuk melunasinya bagaimana, kesulitan. Nah, ternyata hutang itu sudah ada di zaman Rasulullah. Ya. Mungkin di sini rekan dakta banyak yang tidak punya hutang. Kalau saya banyak hutang, bukan curhat, artinya ada. Nah, ternyata dalam Ulumul Quran dijelaskan bahwasanya Rasulullah memberikan amalan kepada pemuda tadi. Ya Rasul, berilah aku amalan supaya aku bisa melunasi hutang-hutang saya. Rasulullah menyampaikan, bacalah surat Ali Imran ayat yang nomor 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Sering kita baca. Nah, ternyata itu kalau kata Rasul, bacalah ini berulang-ulang pagi hari dan sore hari, artinya setelah sholat subuh sampai setelah sholat maghrib, itu nanti Allah akan memberikan solusi untuk melunasi hutang kamu. Nah, tapi jangan hanya dibaca saja tanpa usaha, tidak bisa. Iya. Nggak selesai hutangnya ya. Bacanya 100 kali gitu ya, 1000 kali, tapi langsung lunas, enggak ya. Kalau gitu banyak, mending baca itu aja kan gitu. Tapi masih ikhtiar tetap jalan. Artinya ikhtiar kita diimbangi dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini fadilahnya. Kemudian lagi saat ini orang sering mempermasalahkan untuk surat Yasin gitu. Iya. Senangannya Yasin aja gitu ya. Lahiran, kematian, ulang tahun Yasin aja ya. Rasulullah menyampaikan membaca Yasin ini bukan hanya malam Jumat. Bacalah setiap hari Yasin itu. Habis maghrib dibaca. Karena apa? Setelah membaca Yasin habis maghrib itu dengan Allah, niat karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sampai subuh. Bayangkan, membaca Yasin itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi juga Rasul sampaikan, bacalah surat Yasin di samping orang yang sudah meninggal. Ada. Dan hadisnya sahih di sini. Bahkan ada tambah lagi di samping orang yang sedang sakit. Gitu, membaca Yasin. Tapi Yasinnya lengkap, bukan Yasin selesai enggak. Karena kepanjangan satu aja. 1 sampai 83 ayat. Nah, tapi di sini memang ada komunitas di Sidoarjo, di Jawa Timur, tempat saya tinggal di sana dulu itu, ada suatu perumahan punya komunitas membaca surat Yasin. Yasinan lah. Bukan Yasin tahlil ya, mohon maaf, tapi Yasinan. Dibaca setiap hari Kamis, malam Jumat, pekan keberapa, setiap itu. Kemudian perumahan itu ada yang tidak suka. Maka dia bikin tandingan. Nah, ini lucu ini.
Ini fakta ini. Ada tandingan tapi membaca apa? Ar-Rahmanan. Baca Ar-Rahman. Nah, saya ketemu gitu saya ketawa aja. Enggak fair itu. Kurang asik. Loh kenapa? Kalau ingin menyayangi Yasinan jangan Ar-Rahmanan, apa Al-Baqarahan. Ketawa dia, kepanjangan katanya gitu. Dia nanggung nggak Ar-Rahman kecil, Al-Baqarahan gitu loh, supaya lebih keren gitu loh. Artinya apa? Orang kita masih banyak yang berpikir ada orang mengamalkan nggak suka, mengamalkan nggak suka gitu. Ngapain? Nafsi kok. Amalakum, mohon maaf. Amalmu bagiku, amalku bagimu, amalanmu. Udah. Lakukan aja amal itu, terserah yang menilai Allah. Makanya karena di ulumul Quran kita akan diungkap semuanya kelebihan yang ada dalam Al-Quran, surat-surat itu tadi. Bahkan surat Al-Mulk itu Allah Rasul perintahkan bacalah surat Al-Mulk, bahkan kalau bisa hafalkan. Rasul ingin bahwasanya surat Al-Mulk ada di dalam hati kita, di dalam hati umat Islam. Karena apa? Surat Al-Mulk itu nanti akan menjadi teman kita di saat kita udah meninggal dunia, teman di alam kubur. Ada diuraikan di sini. Kalau hanya surat Al-Mulk saja sudah menjadi teman di alam kubur, bagaimana kalau kita sering menghatamkan Al-Quran? Iya. Berapa banyak surat yang akan menemani kita di alam kubur? Wong surat Al-Mulk saja malaikat Munkar Nakir nggak berani mendekat. Gitu lah. Nah, ini fadilah-fadilah seperti ini kalau kita sudah memiliki buku ini, kita baca ini, rasanya setelah sholat maghrib sampai isya itu tidak cukup kita dengan zikir kita. Membaca Al-Mulk, membaca Yasin. Nah, apalagi di sini Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin hajat kita itu diridhoi oleh Allah, hajat kita. Bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Loh. 3 kul ya biasanya. 3 kul 3 kali. Nah, dibaca dan itu ada perintah dari Rasulullah. Ada lagi Rasulullah memberikan kabar di dalam kitab ini, Masya Allah. Ternyata Rasulullah menyampaikan bahwasanya kalau Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu bernilai sepertiga Al-Quran, tapi kalau Al-Kafirun itu bernilai 1/4 Al-Quran. Kita membaca suratul Al-Kafirun 4 kali, itu sama dengan khatam Al-Quran. An-Nasr, idza ja'a nasrul wal fath, itu bernilai 1/4 Al-Quran, baca 4 kali khatam Al-Quran. Idza zilzilatil ardu zilzalah, surat Al-Zalzalah, itu bernilai 1/4 Al-Quran juga. Makanya kalau setelah maghrib itu dibaca 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, yang tadi 4 kali, khatam 4 kali kita, Masya Allah. Nah, jadi ulumul Quran ini akan menambah amal kita setelah maghrib sampai isya. Kalau dibaca setelah subuh itu sampai duha. Rasul menyampaikan barang siapa duduk sholat subuh selesai subuh kemudian zikir sampai duha, itu pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, pahalanya. Cari hadis itu ada, tapi di sini nggak diceritakan. Cuman saya sampaikan itulah kelebihan kita kalau punya zikir. Nah, kadang orang mau zikir habis subuh itu nggak bisa banyak karena nggak punya ilmunya. Ulumul Quran membuka semuanya, fadilah-fadilah ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran yang bisa kita lakukan, yang bisa kita baca sehingga zikir kita panjang dan menikmat. Nah, nikmat maghrib sampai isya. Ada lagi saya ingin ceritakan lagi. Banyak ya nanti kalau sampai jam 11 juga tidak apa-apa. Okay. Rasulullah SAW itu ternyata pernah melakukan sholat maghrib di hari Kamis malam Jumat, itu surat yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Maghrib di hari Kamis malam Jumat beberapa kali. Nah, ini dijadikan rujukan oleh beberapa ulama kita, ulama di kampung. Nah, saya tinggal di kampung, itu kalau sholat maghrib itu imam rawatibnya hampir dipastikan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Pasti itu, termasuk saya. Kalau saya sering imami baca itu. Nah, artinya apa? Rasulullah pada saat ngimami sholat itu bersama para sahabat, itu suratnya nggak panjang-panjang, nggak terlalu panjang. Mungkin yang panjang ala ya, Sabihi summa rabbikal a'la khalaqa fasawa. Itu mungkin itu yang agak panjang sama Al-Ghaziyah itu, lanjut aja. Tapi yang lain itu pendek-pendek. Tapi kalau beliau sholat sudah sendirian, baru panjang sampai kakinya bengkak. Nah, itulah makanya mereka data yang dirahmati Allah. Buku ini betul-betul akan menginspirasi kita, memahami kita, membuka wacana kita, mindset kita, bahwasanya pelaksanaan sholat kita yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak seberat yang kita bayangkan. Ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah tidak sepanjang yang kita bayangkan. Ternyata Rasulullah memberikan contoh kepada kita yang mudah-mudah saja, sehingga kita melakukan sholat itu enak,
tenang dan tidak merasa terbebani. Kadang ada orang kalau suruh ngimamin nggak berani. Kenapa? Hafalannya nggak banyak misalkan. Atau seorang bapak di rumah mau ngimami malu sama anaknya. Anaknya ngajinya sudah panjang, hafalnya sudah banyak, bapaknya hafalnya cuma itu kul aja. Ya. Tapi nggak masalah itu ya. Nggak masalah. Tetap bapak sebagai kepala keluarga ngimami. Nanti bacanya walaupun kul Allahu ahad berkali-kali sampai anaknya bilang, papa pasti kulhu lagi nih ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak perlu malu, makanya dengan memiliki ulumul Quran ini akan memberikan kita keyakinan, percaya diri bahwasanya Islam itu mudah dan Allah tidak mempersulit hambanya. Maka miliki pustaka ulumul Quran untuk perpustakaan keluarga kita, mungkin untuk masjid kita, nah, yang bisa kita berikan souvenir. Mungkin kalau misalkan ada pernikahan bisa dijadikan kado pernikahan, Masya Allah. Itulah pustaka ulumul Quran yang keistimewaan sangat luar biasa. Baik, saya ke Ustadz Hasan. Bagi rekan dakta yang baru mendengarkan ini, caranya bagaimana ini, Ustadz Hasan, silakan. Ya, cara pemesan buku pustaka Ulumul Quran ini tadi ya sudah dijelaskan bagaimana ini yang terlengkap dari tema-tema yang disajikan dari Asbabun Nuzul, Padirah, Keutamaan Surat, Maki Madani juga disebutkan di sini. Jadi caranya tinggal ketik dakta, nama, spasi, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 650 700. Via WA atau SMS boleh di 0822 650 700. Untuk investasinya dari harga Rp3.350.000 ada promo potongan Rp1.000.000 menjadi Rp2.350.000. Dan untuk 20 pendaftar yang tunai hari ini, Kang Hasan, saya makan gajiannya tanggal 26 misalkan atau tanggal 1, boleh. Yang penting daftar hari ini. Jadi 20 pendaftar yang tunai hari ini akan mendapatkan potongan plus mushaf hafalan hafazah terbaru, perkata terbaru untuk 20 pendaftar yang tunai. Kalau yang untuk sistem angsuran boleh juga. Ini selama 6 bulan, DP-nya 550 itu pada saat terima buku lengkap di rumah. Jadi apakah satu-satu? Enggak. Jadi DP 550 udah terima buku 6 jilid itu. Dan lalu kemudian 360 tinggal via transfer lewat PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Kemudian yang keduanya itu bisa 4 kali bayar. Jadi per bulannya 587.000 kali 4 bulan. Jadi sama, mau 6 bulan, mau 4 bulan harganya Rp2.350.000. Jadi sekali lagi untuk rekan dakta tinggal ketik dakta, nama, spasi, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 650 700. Bisa COD-an, pada saat terima buku akadnya di rumah tinggal bayar DP sebesar tadi yang disebutkan. Jadi caranya ketik data, nama, spasi, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 650 700. 0822 650 700. Via WA atau SMS mau nanya, ini sangat menarik karena satu, terlengkap dari Asbabun Nuzul, Fadilah Surat, Maki Madani, dan disusun oleh para mufasir yang memang sudah kompeten di bidangnya. Dan ini hadisnya juga mu'tamad, disandarkan dari tingkatan Sahih dan Hasan. Jadi sekali lagi ketik dakta, nama, spasi, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 650 700. Dan ini free ongkir ya untuk daerah Bekasi, Jawa Barat, Jakarta juga ini tidak ongkir insya Allah. Baik, alhamdulillah dipermudah ya. Angsurannya bisa sampai 6 kali. Mau 4 kali, mau 3 kali, mau 5 kali boleh ini ya. Harganya juga tetap sama ya. Baik, kita jeda kembali dan bersama Lentera Ilmu Ma'rifat dan Pustaka Ulumul Quran akan hadir kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan dakta, keutamaan Al-Quran yang paling besar adalah sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak ada keburukan dan kebatilan di dalamnya. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Telah hadir buku yang menjadikan kita senang dan jatuh cinta pada Al-Quran dan akan selalu membaca dan mengamalkannya, yaitu Pustaka Ulumul Quran. Apa yang dimaksud dengan Pustaka Ulumul Quran?
dan apa keistimewaannya? Siapa yang harus memiliki buku ini? Berapa harganya dan bagaimana cara memilikinya? Ikuti talkshow pada Kamis 24 Februari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, on air di Radio Dakta 107 FM bersama narasumber Ustadz H.M. Budi Setiawan dari PT Lentera Ma'rifat. Jangan lewatkan talkshow Pustaka Ulumul Quran pada Kamis 24 Februari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, on air di Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami membahas Pustaka Ulumul Quran masih bersama Ustadz Budi Setiawan dan Ustadz Hasan Safari. Dan ini untuk rekan Dakta yang sangat luar biasa, Pustaka Ulumul Quran menuntun kita untuk cinta dan senang membaca Al-Quran, dan tentunya tidak hanya membacanya saja tetapi bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz Budi, siapa saja yang bisa memiliki buku ini dan yang harus memiliki buku ini? Silakan. Baik, rekan Dakta yang dirahmati Allah, kalau saya ditanya siapa yang harus memiliki buku ini, ya kita ini umat Islam, bil khususan bapak-bapak, para suami, karena ada perintah ku anfusakum wa alaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak punya kewajiban menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Nah, itu supaya terselamatkan di dunia dan di akhirat. Makanya seorang bapak, seorang suami wajib memiliki ilmu, yang itu harus dipraktekkan, menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya bahwasanya seorang suami nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas perilaku dosa istrinya kalau dia tidak diingatkan. Nah, ini luar biasa, suami ini berat. Karena kalau istrinya itu diingatkan, nggak diingatkan terus berbuat dosa saja dan suaminya tahu diem, itu istrinya berdosa, suaminya ikut menanggung dosanya. Tapi kalau suaminya berbuat dosa, istrinya tidak menanggung dosa dari yang perbuatan suaminya. Nah, makanya seorang suami itu berat. Maka wajib memahami Islam sebaik-baiknya. Nah, untuk itu kajilah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, sehingga kita bisa terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kecuali kita sudah mengingatkan, istri sudah diingatkan berkali-kali, kok masih tetap seperti itu, urusan istri dengan Allah. Kewajiban seorang suami sudah selesai. Makanya jangan sampai, mohon maaf, kita mohon maaf itu sering menjadi suami-suami takut pada istri. Ngalah boleh, karena Umar bin Khattab itu pernah dimarahi istrinya loh. Ada seorang warga yang mau menemui Umar bin Khattab, mau curhat tentang istrinya, dilihat Umar dimarahi istrinya, dan Umar diem aja. Akhirnya orang pulang nggak jadi, dipanggil sama orang, ada apa kamu? Sini. Ya Amirul Mukminin, aku mau curhat. Curhat apa? Aku mau curhat nggak jadi karena kamu sendiri juga sama dengan aku kasusnya. Masalahnya sama ya. Masalah istri. Nah, kenapa engkau kok diam saja, wahai Amirul Mukminin? Kamu tahu istri itu kerjanya berat, bangun tidur yang diurusi banyak, ya anak, ya kita yang masakan, ya semuanya dikerjakan. Aku nggak tega kalau mau memarahi istri saya, gitu. Tapi kalau yang menyimpang dari ajaran Islam, yang menyimpang dari syariat, itu seorang suami wajib tegas mengingatkan. Ini berbedanya di situ. Nah, makanya pahamilah kita sebagai seorang suami tentang Al-Quran. Maka tadi sudah kita sampaikan tentang fadilahnya, fadilah Al-Quran. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan disebabkan karena peristiwa atau karena pertanyaan dari sahabat. Nah, satu peristiwa misal di dalam surat Al-Baqarah 197. Ini berkaitan dengan sa'i. Haji itu ada sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, Safa ke Marwah ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, melakukan sa'i. Tapi namanya bukan sa'i. Mereka melakukan itu bolak-balik itu rutinitas dilakukan orang jahiliyah. Kemudian itu dilanggengkan oleh Allah dengan
pelaksanaan ibadah haji yang namanya sa'i. Pada saat sahabat-sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sa'i, itu mereka tidak mau, ragu-ragu. Dia bilang, ya Rasul, ini kan perbuatan orang-orang Arab jahiliyah, kita akan sama dengan mereka. Makanya Allah turunkan surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 158 sa'i 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah faman hajjal baita awi tamaro, dan seterusnya. Itu perintah untuk sa'i. Sehingga saat itu sahabat langsung melakukan sa'i tanpa ada keraguan-raguan. Kemudian dalam pelaksanaan haji juga itu ada jamaah Yaman. Itu kalau berangkat haji itu nggak bawa bekal. Pokoknya punya duit berangkat haji, masuk Mekah, melakukan ritual haji, tapi nggak bawa bekal. Dan di sana dia minta kepada kepada jamaah haji yang lainnya. Jadi minta jamaah haji dulu juga sudah ada gitu. Iya. Dia minta kepada jamaah yang lain sehingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah 197, yaitu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa wa takun ya ulil albab. Dan berbekal sebaik-baik bekal kalian adalah takwa, dan bertakwalah kepada orang berakal. Jadi takwa itu tetap harus dibawa sebagai bekal, tapi bekal yang namanya materi harus ada juga. Benar. Nah, ini sebab-sebab turun Al-Qur'an seperti itu. Ada lagi di sini waktu itu Rasulullah itu pada saat ngimami sholat, jamaah itu ngobrol. Di awal-awal sholat itu seperti itu. Sehingga pada saat itu Rasulullah Allahu Akbar, jamaah Allahu Akbar, sahabat, tapi ngobrol. Sehingga ditegurlah dengan turunnya surat Al-Baqarah 238, peliharalah sholatmu dan sholat wusto, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Akhirnya ditegur seperti itu. Setelah itu baru Rasulullah sahabat tidak melakukan itu semua. Artinya diam, tidak lagi ngobrol. Bayangkan pada saat Rasul ngimam itu terjadi kegaduhan karena yang namanya ngobrol tadi. Bahkan awal-awal sholat pun Rasulullah itu kalau sholat toleh. Awal sholat, awal perintah. Jadi belum ada larang-larang dan sebagainya. Allahu Akbar, Rasul menoleh ke kanan gitu ya, malah ke kiri lagi. Hal seperti asbabun nuzul. Akhirnya turunlah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 di awal. Qad aflahal mu'minun ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk melakukan sholatnya. Nah, ini hal seperti ini muncul sehingga kita tahu. Dalam surat Al-Mu'minun ini yang ayat 1 dan 2 kadang-kadang orang khusyuk itu yang kayak apa, bagaimana kronologisnya. Nah, itulah karena ada Rasulullah yang saat itu sholatnya tolah-toleh. Kalau kita sholatnya nggak tolah-toleh, diam aja, insya Allah kita khusyuk. Gitu. Tapi menurut Imam Al-Ghazali lagi, khusyuk itu kita takbirnya Allahu Akbar khusyuk, tengah-tengahnya bolong, pada saat tahiyat akhir itu khusyuk, itulah khusyuk untuk orang yang awam. Makanya kita nggak perlu khawatir, kita bisa menjadi orang yang khusyuk semampu kita, dan kita tidak boleh mengklaim orang lain bahwasanya itu nggak khusyuk, karena khusyuk dan tidak Allah yang menentukan. Nah, makanya asbabun nuzul ini akan membantu kita betul-betul menginspirasi kita menjadi umat Islam yang kafah. Terkadang itulah sekelumit ya tentang asbabun nuzul. Masih banyak lagi, mulai suratul Fatihah sampai Anas, itu diuraikan semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semuanya boleh memiliki buku ini ya. Betul. Dan tentunya apa nanti dampaknya setelah memiliki buku ini? Masya Allah. Dampaknya yang awal saya sudah sampaikan. Kalau memiliki buku ini dan kita kaji bersama-sama, maka kita akan timbul hasrat cinta kita kepada Al-Quran yang luar biasa. Di rumah itu Al-Quran harus kelihatan mata kita, dan itu harus sering kita pegang, sering kita baca. Karena buku ini memotivasi kita secara tidak langsung. Kalau ketua takmir memiliki ini untuk masjidnya, maka beliau akan menjadi ustadz yang walaupun selama ini belum pernah ceramah, itu akan dadak bisa jadi orang yang sebagai ustadz bisa ceramah. Karena apa? Ambil salah satu bukunya, mungkin buku jilid yang ke-1 akan bercerita tentang asbabun nuzul, kronologis asbabun nuzul. Bisa disampaikan setelah maghrib sampai isya, bisa disampaikan setelah sholat subuh. Atau mungkin ambil jilid yang ketiga tentang fadilah-fadilah, ambil jilid yang keempat, 5 dan 6 tentang Makki dan Madani. Al-Quran diturunkan di mana itu, di Makkah atau di Madinah. Nah, inilah yang menjadikan kita dampak yang luar biasa.
tanpa pernah kita sadari, ulumul Quran ini akan membentuk kita menjadi orang yang berani menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan tidak pernah ragu-ragu lagi dalam beribadah yang sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah ibadahnya kayak apa, sholatnya kayak apa, ada di ulumul Quran, terutama sholat. Makanya kalau kita mau sholat sholat maghrib membaca Al-Kafirun Al-Ikhlas, gak usah malu-malu karena Rasul melakukan itu. Gitu loh. Rasulullah kalau sholat witir kayak apa ada di sini. Witir Rasulullah itu 3 rakaat. Rakaat pertama 2, 3 itu membaca 3 surah, 3 surah, 3 surah, jadi 9 surah. Nah, kemudian Rasulullah itu senang membaca surat apa saja ada di sini. Rasulullah itu membaca Al-Qur'annya itu juga ada di sini yang disukai Rasul. Artinya disukai itu yang sering diulang-ulang sama Rasulullah. Makanya miliki pustaka ulumul Quran kalau kita ingin melaksanakan sholat, kita ingin membaca ibadah-ibadah sesuai Rasulullah, karena hadis-hadis di sini sahih minimal hasan sehingga kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena banyak dari antara kita kalau tidak dilakukan Rasulullah adalah tidak boleh. Yeah. Nah, karena mohon maaf timbul bid'ah dan sebagainya. Disinilah sumbernya yang akan menjadikan kita umat Islam yang kafah, umat Islam yang satu, rahmatan lil alamin, inna dina indallah Islam. Ini rujukannya. Masya Allah, seperti Masya itu. Allah. Lebih cinta lagi, lebih mengamalkan lagi jika memilikinya sekarang juga. Silakan Ustaz Hasan. Baik, sudah ada yang pesan, insya Allah. Ada beberapa. Nanti Kang Hasan, saya udah gajian. Yang penting alamatnya yang jelas ya. Nama, ketik dakta, nama, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 600 50 700. Sekali lagi rekan dakta, harga investasi buku 6 jilid ini, Pustaka Ulumul Quran ini adalah Rp3.350.000. Ini ada promo akhir bulan ini ya. Ada potongan 1 juta menjadi Rp2.350.000. Dan untuk 20 pendaftar yang tunai, khusus yang tunai akan mendapatkan potongan 1 juta dan tambahan mushaf hafalan hafajah perkata terbaru, ukurannya 4 besar juga seukuran buku ini. Insya Allah untuk 20 pendaftar yang tunai hari ini. Jangan khawatir, yang cicilan juga ya, angsuran yang 6 bulan 4 bulan juga ada potongan 1 juta jadi Rp2.350.000. Kalau dibagi 6 bulan DP-nya 550 pada saat terima buku, per bulannya 360 kali 5 bulan. Dan untuk yang 4 bulan tinggal dibagi 4 bulan saja sebesar Rp587.000. Sekali lagi tinggal ketik dakta, nama spasi alamat lengkap, tunai atau angsuran, via WA atau boleh via SMS juga boleh. Ketik dakta, nama, alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 600 50 700. 0822 600 50 700. Mau akhir bulan dikirimnya boleh. Kang Hasan mau tanggal 1 boleh. Yang penting sudah daftar karena ada promo potongan 1 juta. Itu kesempatan buat rekan dakta karena buku ini luar biasa manfaatnya, motivasi untuk orang tua, anak juga luar biasa karena tadi ada Fadilah Surat, Asbabun Nuzul, Maki Madani, karena ini memang salah satu kajian yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran. Jadi sekali lagi ketik dakta, nama spasi alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0822 600 50 700. Dari 3.350.000 untuk promo bulan ini ada potongan 1 juta menjadi Rp2.350.000. Kalau yang 6 bulan tinggal dibagi 6 bulan, per bulannya 360, DP pertamanya 550. Kalau yang 4 bulan tinggal dibagi 4 bulan. Dan untuk 20 pendaftar yang tunai hari ini akan mendapatkan potongan 1 juta plus mushaf hafalan hafajah terbaru perkata, ukurannya sama dengan buku Pustaka Ulumul Quran. Baik, jadi dengan harga segitu investasinya juga luar biasa ya. Betul. Ini karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Budi, ini motivasinya luar biasa. Karena Fadilah membaca, mengamalkan itu salah satu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi kesempatan untuk rekan dakta karena buku ini buku terbaru. Buku terbaru yang memang disusun oleh para mufasir yang ahli di bidangnya, hampir 17 pakar, profesor, dokter yang menyusun buku ini. Dan ini hadisnya yang muktamad, disandarkan oleh hadis sahih dan nggak ada katanya. Kenapa ini istilahnya misalkan surat ini dilakukan karena ini sesuai rujukan yang jelas. Jadi nggak ada katanya, nggak kata si Anu, ini mah sudah disusun oleh, dan ini sudah dilaznah oleh pentasian mushaf Quran. Jadi sangat nyaman untuk dibaca karena setiap salah satu buku yang sudah dilaznah oleh
Laznah Pentasian Mushaf Quran. Jadi sekali lagi ketik dakta spasi nama alamat lengkap tunai atau angsuran kirim ke 0822 600 50 700. Bisa sistem tunai atau angsuran, dan ini pre ongkir untuk semuanya itu seperti itu. Ya, saya ingin nambahkan sebentar. Iya, silakan. Rasulullah itu ternyata kalau sholat sunnah sebelum subuh dan setelah maghrib, sholat sunnahnya itu yang dibaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Itu terus-terusan seperti itu. Sebelum subuh dan setelah maghrib. Makanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu memang favoritnya Rasulullah untuk sholat sunnah. Sekali lagi ini sholat sunnah. Kemudian dalam sholat Jumat pun Rasulullah ngimami sholat Jumat itu membaca surat Al-A'la, Sabihis itu tadi, dan Al-Ghasyiyah lanjutannya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah terus-terusan. Kemudian diceritakan juga di sini dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu Rasulullah juga membaca surat yang bisa kita praktekkan, sehingga makanya kita itu mengamalkan sholat kita itu ingin seperti Rasul. Ini rujukannya, buku ini rujukannya, dan bisa kita jadikan pedoman pegangan karena hadisnya tadi sangat tidak diragukan lagi ya. Artinya sahih hadisnya. Makanya Masya Allah, rekan dakta yang dirahmati Allah, marilah kita benahi sholat kita benahi amalan kita, sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kita lakukan karena rujukan yang luar biasa dari Pustaka Ulumul Quran itu. Fa insyaallah kalau ini kita miliki dan kita amalkan, mudah-mudahan ya, dan insya Allah mudah-mudahan keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solehah, rezeki kita bertambah halal barokah, bisa digunakan untuk pergi ke tanah suci Mekah, Madinah dan Arafah, dan mudah-mudahan akhir hidupnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan wasilah Pustaka Ulumul Quran. Baik, terima kasih Ustadz Budi dan Ustadz Hasan sudah hadir di Dakta. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan tentunya semakin banyak masyarakat yang memiliki buku ini untuk investasi dunia dan juga akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Dakta tuntas sedang bersama kami dalam blog formasi Dakta Pagi. Saya Alfiana Larasati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.